gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya, pengaruhnya gitu ya, terutama juga ketika Amerika sekarang main serang sendiri, bukan main Iya, hakim sendiri bukan ya, main hakim, main serang main sendiri. serang sendiri juga gitu Cawe-cawe. ya. Nah, apa efeknya sebetulnya dan seperti apa, efek yang ditakutkan terjadi juga di dalam negeri gitu Betul. ya. Kita nanti akan nggak nanti sih sekarang ya. Oh sekarang langsung? Sekarang Oke. akan langsung ngobrol bersama dengan pakar hubungan internasional, dari UI ada Pak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmah selamat sore. Selamat sore, Selamat sehat sore, ya? Pak Hikmah. Sehat, Ya, Alhamdulillah. Apa alhamdulillah, kabar Pak Bapak? Hikmah? baik. Reza sama Afif ya? Iya Iya. betul. Ini kita lagi pushing nih lihat Twitter gitu ya. Lihat Biasanya kan kita berita. kesegaran timeline Iya. gitu ya, cari berita-beritanya yang ringan-ringan Lucu-lucu. aja, yang lucu-lucu nyari memes gitu. Sekarang mau nggak mau terpapar gitu ya. Apalagi sebetulnya untuk, tokoh sebesar setinggi, Presiden Amerika ketika harus mengumumkan atau bukan mengumumkan ya, cuman FYI gitu ya, FYI kita udah menyerang malah melalui Twitter gitu Iya. ya. Gimana, Pak Hikmah melihat fenomena ini? Ya, kalau saya melihat fenomena ini kita tahulah bahwa perang ini tidak hanya perang secara fisik ya, Mhm, tetapi juga perang psikologis di sosial media, di iya, media-media begitu ya. Karena apa? Karena sekelas Presiden Trump masih menggunakan sosial media dan dia mau menunjukkan bahwa ke para netizen-netizen seluruh dunia mhm, bahwa Amerika sudah melakukan suatu tindakan yang menurut mereka, menurut Presiden Trump adalah suatu tindakan yang tepat dengan mhm, melakukan, pengeboman serangan ke Iran ke 3 titik yang menurut, Presiden Trump itu, adalah tempat untuk, membangun, senjata nuklir dari Iran gitu. mhm, mhm, Oke. mhm. Dan, sebenarnya apa sih Pak dari serangan Amerika ini, itu apakah bisa dibilang sebagai pemicu World War III begitu? Karena ini kita tahu sih World War III atau Perang Dunia III sudah menjadi trending topik begitu Mmm, Pak, dan mhm. ketika Amerika sudah ikut campur tangan di sini, apakah ini bisa dibilang sebagai pintu masuknya atau seperti apa Pak? Oke, jadi sebenarnya ya, kalau saya melihat waktu Israel melakukan serangan ke Iran pertama kali, sebenarnya di balik Israel ini sebenarnya Amerika Serikat. Mhm, Meskipun Amerika Mmm. Serikat selalu mengatakan bahwa kami tidak terlibat, ya itu yang disampaikan oleh Menlu Rubio, bahkan Presiden Trump sendiri. Tapi setelah serangan itu dilakukan, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa kita sudah sampaikan kepada pemimpin di Amerika Serikat dan saat sekarang ini adalah kebijakan dari Amerika Serikat mmm, untuk tanda kutip membalas serangan dari Iran. Dan kalau kita dengarkan pidato dari Presiden Trump, beliau sudah mengakui juga bahwa ini kita melakukan teamwork yang luar biasa antara beliau dengan Perdana Menteri Bibi mmm, Netanyahu. Kan beliau menyampaikan hal tersebut. Berarti kalau saya menganalisa ini sejak awal memang Amerika Serikat ada di balik ini. Dan mmm, dua alasan saya mengatakan seperti itu. Pertama adalah pada waktu Presiden Trump akan dilantik, beliau mengatakan bahwa permasalahan di Gaza, Palestina, itu katanya akan melakukan serangan ke Iran. Karena Amerika Serikat tahulah bahwa Iran berada di baliknya Hamas, Houthi, ataupun di balik apa namanya Hezbollah, Hizbullah. ya. Ya, jadi diserang ke Iran. Nah, yang kedua adalah pada waktu atas inisiatif dari Oman, Amerika Serikat melakukan perundingan dengan Iran terkait dengan kemampuan senjata nuklir Iran. Mmm. Nah, pada waktu itu menjelang gagal, Presiden Trump mengatakan, kalau sampai ini gagal, maka akan kami serang. Jadi Amerika mmm, Serikat yang akan menyerang. Cuman memang kan gagal, Mhm. ya. Setelah gagal itu kalau Amerika Serikat langsung menyerang, dasarnya apa? Belum tentu juga Amerika Serikat mendapat persetujuan, Presiden Trump mendapat persetujuan dari Kongresnya. mhm, Sehingga mhm, yang diminta adalah Netanyahu melakukan serangan terlebih dahulu. Karena Netanyahu dia merasa punya basis yaitu self defense yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB, tapi tafsiran dari Netanyahu adalah sebelum senjata nuklir itu digunakan untuk menyerang saya berhak untuk menyerang terlebih dahulu. Jadi ini yang mmm, disebut sebagai anticipatory self defense. Itu yang dilakukan. Dan itu setelah dilakukan, kemudian Iran menyerang kembali, dan kemudian
setelah beberapa kali dan kelihatan bahwa di Israel dampaknya sangat parah ya, karena Iron Dome yang diharapkan dapat menangkal rudal-rudal itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Netanyahu Iran mengatakan bahwa kita ini bisa nih. Nah, di situ Netanyahu bilang mungkin ke Presiden Trump bahwa you need to do something. Anda harus melakukan sesuatu. Itu yang Ngadu dilakukan. ya. Iya. Dan saya yakin Hmm. antara Israel dengan Amerika Serikat, mereka punya perjanjian seperti kayak NATO. Serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara yang lainnya. Jadi serangan terhadap Israel oleh Iran berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat punya basis. Cuman masalahnya dari sisi Iran, kemarin yang saya lihat dari pidato Menlu, beliau mengatakan bahwa kami ini anggota Non-Proliferation Treaty. Anggota NPT itu adalah perjanjian yang mengatakan bagi negara yang sudah punya senjata nuklir, silakan, tapi Anda tidak boleh menginformasikan pengetahuan itu ke negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir sehingga mereka punya kapabilitas itu. Nah, Iran mengatakan kami ini NPT, jadi kami nggak mungkin membangun senjata nuklir. Yang kedua, IAEA pernah masuk ke Iran dan kemudian mengatakan bahwa memang tidak ada indikasi. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa selama ini Israel, Amerika Serikat selalu menuduh Iran bahwa dia mempunyai senjata Iya. nuklir? Yang saya khawatirkan adalah kalau Amerika Serikat masuk ke Iran, itu seperti ketika mereka masuk menyerang Irak pada waktu George Bush Junior. Ingat ya, pada waktu itu kan alasannya, karena di Irak sedang dikembangkan Mass Weapon of Destruction, MWD, gitu ya, kayak nuklir lah, biologis, segala macam-macam. Ternyata setelah masuk dan sampai hari ini, tidak terbukti. Tapi yang mereka lakukan adalah menurunkan rezim karena Saddam Hussein kemudian diturunkan, dirubah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Maka beberapa negara seperti Kuba, Venezuela itu sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sudah melanggar hukum internasional. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya mengatakan bahwa negara anggota PBB harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Nah, ini yang digunakan, bahkan juga Sekjen PBB walaupun tidak merujuk pada pasal 2 ayat 4, tapi beliau mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa ini akan bereskalasi perang ini. Nah, jadi sekarang ini sudah menjadi perang terbuka antar negara, ya, seperti kayak Rusia dengan Ukraina, tapi sekarang ini sudah antara Amerika Serikat dengan Iran. Nah, ini yang terus terang akan membahayakan dunia. Dan saya ya kemarin waktu saya dengar pidato dari Trump, beliau mengatakan bahwa pemboman ini well calculated dan mengarah kepada titik-titik yang memang diduga Iran mempunyai instalasi untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, jadi seolah-olah keputusan ini well calculated. Tapi yang tidak dipikirkan oleh Trump itu adalah pasca serangan. Karena pasca serangan, pertama, jelas Iran akan melakukan serangan balasan. Dan Iran mengatakan, saya akan melakukan serangan balasan ke Amerika secara masif, secara besar. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan ini? Apakah Amerika Serikat akan dirudal? Menurut saya sih agak sulit ya, karena jaraknya begitu jauh gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah serangan terhadap Israel oleh Iran akan lebih masif, akan lebih besar. Dan kemudian juga serangan-serangan terhadap kapal induk yang saat ini sudah ada di Timur Tengah. Dan kepentingan-kepentingan Amerika di berbagai negara yang katakanlah menurut Iran bahwa ini bisa menjadi objek untuk saya serang. Itu yang saya khawatirkan. Yang kedua, serangan itu datangnya dari mereka-mereka yang punya simpati terhadap Iran. Ya, orang-orang pribadi, bahkan juga kelompok-kelompok yang tidak suka dengan cara Amerika Serikat, sehingga apa? Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke teror. Itu yang sangat bahaya. Maka warga negara Amerika, warga negara Israel justru merasa bahwa kita ini bukan dalam situasi yang lebih aman, tapi lebih repot, lebih khawatir dengan keselamatan kita. Maka di Amerika Serikat sekarang ada demo-demo yang mempermasalahkan Trump mengambil keputusan tanpa persetujuan dari Kongres. Nah, yang ketiga, nah ini yang bisa mengarah ke Perang Dunia Ketiga, yaitu kalau negara-negara ada perjanjian dengan Iran yang intinya sama dengan perjanjian Amerika dengan Israel, yaitu serangan terhadap Iran berarti serangan terhadap negara tersebut.
Nah, yang saya monitor ada kabar yang mengatakan bahwa antara Rusia, Korea Utara dengan Iran, dia punya perjanjian seperti ini. Nah, kalau misalnya memang benar ada dan Iran sekarang dalam posisi diserang, seharusnya Rusia dan Korea Utara akan ikut di dalam perang ini. Dan kalau misalnya ikut dalam perang seperti ini, maka kita akan bisa menyaksikan dimulainya Perang Dunia Ketiga. Nah, yang repot lagi adalah negara-negara biasanya ya di Timur Tengah itu kalau Arab Saudi sama Iran itu bisa mereka karena mazhab gitu berbeda pandangan. Tetapi kalau mereka melihat bahwa ini kita menghadapi common enemy, yaitu Amerika Serikat dan Israel, oh mereka bisa bersatu. Saat sekarang masih cair, masih fluid gitu ya. Tetapi pada suatu saat nanti ini bisa mengelompok, kalau sudah mengelompok di sana juga mengelompok. Kita tahu misalnya Inggris mendukung tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya. Ini yang bahaya, bisa mulai munculnya Perang Dunia Ketiga seperti itu. Seperti yang tadi juga sempat kita sebutkan juga bahwa PBB sebetulnya juga sudah angkat bicara dan sebetulnya mengutuk juga perlakuan dari AS yang main serang sendiri juga gitu. Tapi sejauh mana nih PBB bisa menengahi gitu konflik yang sekarang terjadi dan tidak membuat ini semakin melebar ke negara-negara lain ya Pak? Menurut saya kita nggak bisa berharap deh sama PBB. Ya, kenapa? Coba sekarang dibahas nih di Dewan Keamanan PBB. Apapun resolusi yang akan dikeluarkan, itu pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Karena kita berhadapan dengan negara besar Amerika Serikat yang punya hak veto, yang punya nuklir, begitu ya. Saya nggak sangat pesimis lah kalau misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa yang kemudian bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah ada negara ketiga yang menjadi mediator gitu ya? Nggak juga saya pikir. Tapi kalau menurut saya rakyat Amerika Serikat, rakyat Israel. Karena begini, pada waktu serangan pertama oleh Israel dalam pidato Benjamin Netanyahu, dia mengatakan apa? Kami menyerang kebijakan pemerintah Iran, tetapi kami tidak menyerang rakyat Iran. Justru dia dorong rakyat Iran untuk menurunkan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Intinya adalah pergantian pemimpin akan berganti kebijakan. Nah, sekarang ini di Israel banyak warga negaranya yang mempertanyakan tindakan dari Netanyahu melakukan serangan ke Iran. Selama ini kan ya mereka sebenarnya bersiteru gitu ya, tapi kan lewat proksi di Gaza begitu kan. Tapi kalau sekarang udah perang terbuka antar negara. Jadi banyak sekarang rakyat Israel yang mempertanyakan dan bukannya tidak mungkin oposisi itu akan mendapatkan suara yang lebih banyak dan bisa mengalahkan Perdana Menteri Netanyahu. Demikian juga di Amerika Serikat. Sekarang ini sedang ada demo-demo yang mempermasalahkan kebijakan-kebijakan Trump dan kemudian salah satunya ada kebijakan untuk menyerang Iran tanpa mendapat persetujuan dari Kongres mereka. Nah, ini bukannya tidak mungkin terjadinya impeachment yang akan dilakukan di Amerika Serikat. Nah, jadi saya selalu mendorong justru teman-teman netizen nih yang nonton di Detik Sore, ya, tuh coba kita yakinkan nih teman-teman kita. Kadang-kadang mereka netizen ini ketemu sama warga negara Israel, ketemu sama warga negara Amerika. Coba disampaikan, ya, buat mereka lebih punya awareness bahwa kita harus hindari Perang Dunia Ketiga dengan cara apa? Dengan cara meminta mereka untuk menyuarakan dan menyelesaikan secara ketatanegaraan di negara mereka masing-masing. Iya. Termasuk juga ini aku sebenarnya mau ke Indonesia nih, ke posisi Indonesia sendiri gitu ya, bagaimana dalam adanya konflik ini. Kalau misalnya tadi disarankan masyarakat Indonesia menjadi seperti ambasador lah ya untuk menyuarakan perdamaian gitu, langsung sama ya dari warga ke warga lah gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana dunia melihat posisi kita nih Pak? Indonesia mungkin kemarin baru bergabung dengan BRICS juga. Kemudian sebetulnya kita juga ada baiknya juga sih kita anggota dari gerakan non-blok juga gitu. Tapi apakah ada kecenderungan sebetulnya mungkin dari warga dunia juga Indonesia tuh lebih mengarah ke arah mana gitu? Ya, pertama saya berharap bahwa pemerintah, saya tidak tahu persis ya apakah sudah mengutuk serangan Amerika Serikat ini atau belum. Dan menurut saya memang harus dikutuk. Kenapa? Karena
serangan ini bertentangan dengan hukum internasional, Ya. dengan pasal 2 paragraf 4 dari Piagam PBB. Mhm. Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan ini bukan suatu hal yang aneh dan janggal baru pertama kali, tidak. Saya masih ingat ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan, Ibu Megawati sebagai presiden, beliau justru mengutuk tindakan Amerika Serikat. Jadi Mhm. jangan pernah kita punya standar ganda, Mhm ya. mhm mhm. Karena apa? Kan kita belum tahu juga bahwa Iran punya senjata nuklir atau tidak. Iya, ada yang Ya, bilang katanya perang ini sebetulnya, berdasarkan kebohongan. Iya. Belum tentu si nuklirnya itu ada dan dikembangkan ya. untuk perang Dan kebohongan sebetulnya. itu kan pernah terjadi pada waktu Presiden Bush yang Hmm. kedua, Presiden Bush Junior, ya, Mhm. waktu melakukan serangan terhadap Irak, Irak. ya. Mhm mhm mhm. Jadi wajar kalau misalnya orang mengatakan seperti itu. Oleh Ya. karena itu, kalau menurut saya pasal 2 paragraf 4 harus jadi acuan bagi Indonesia untuk mengatakan bahwa serangan ini harus dikutuk. Itu yang pertama. Yang Mmm. kedua, tentu kita tidak akan berpihak pada Iran, apalagi ke Amerika Serikat ataupun Israel yang sudah kita kutuk. Hmm. Tetapi kita akan berpihak pada perdamaian. Kita Mhm. harus bertemu dengan negara-negara Ya yang sepemahaman dengan kita bahwa perdamaian harus dihadirkan, ya. bukan justru akan memanas-manasi apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Mhm Nah, mhm. itu kalau misalnya kita bisa berkoalisi dan kemudian kita bisa membicarakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga memang perdamaian ini bisa dihadirkan. Mhm. Yang pasti adalah memang perlu ada penyelamatan muka, ya, karena saya yakin Presiden Trump kalau misalnya untuk diminta mengembalikan posisinya itu udah tidak mungkin lagi. Dia akan mengatakan bahwa ini akan terus karena ancaman beliau adalah dua, either Iran berdamai dengan kita, atau kedua, kalau dia melawan, kita akan serang lebih besar lagi. Dan dia merasa Mmm. bahwa serangan Iran itu akan lebih mudah karena sudah tidak memiliki kapasitas menggunakan senjata nuklir. Tapi kan kita dengar juga dari pihak Iran bahwa mereka akan melakukan serangan apapun yang bisa dilakukan. Nah, artinya muka mereka sebagai pemimpin memang tidak mungkin tidak untuk diselamatkan kalau mau ada perdamaian. Yang kedua, Mmm. tentu kita berharap pada rakyat di masing-masing negara Iya. untuk bisa mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga ini. Iya, Mhm Pak mhm. Hikmanto tadi Pak Hikmanto juga sempat menyinggung soal Rusia dan Cina begitu Pak. Dan berita pagi ini yang terbaru adalah Menlu Iran menemui Putin usai serangan Amerika Serikat Pak. Apakah ini jadi salah satu yang mungkin netizen juga pada bertanya-tanya ya, ini Rusia sama Korea Utara dan juga China. China kan deket sama Iran nih Pak, katanya begitu. Tadi Pak Hikmanto juga menyinggung kalau mereka punya perjanjian seperti itu. Apakah nanti Rusia juga bakal ikutan turun tangan Pak? Iya, bisa jadi, ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau benar kabar bahwa antara Korea Utara kemudian juga Rusia itu punya perjanjian dengan Iran, seperti kayak perjanjian NATO, ya, Hmm. pasal 5 itu mengatakan serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lain, bisa aja mereka akhirnya terlibat dalam perang ini. Karena kemarin pada waktu Bapak Presiden pergi ke Rusia, Mmm. Presiden Putin masih mengatakan bahwa saya bersiap untuk menjadi mediator. Tapi pada waktu itu sebelum Amerika Serikat melakukan Menyerang. serangan ke Iya. Mhm. Iran. Nah, sekarang kan sudah. Ya, saya nggak tahu sikap dari pemerintah Iran nantinya seperti apa. Itu yang pertama. Dan Mhm. yang kedua, kalau kita bicara Korea Utara itu ya dalam kaitan dengan perang di Ukraina itu nggak ada kaitannya. Orang kawasan juga berbeda. Tapi mereka itu akan hadir. Pokoknya kalau ada Amerika Serikat di situ, mereka mau bertempur dengan Amerika Serikat. Waduh. Mhm Ya mhm kan? Di Ukraina kan ada 1.000 prajurit Korea Utara tuh yang membantu pihak Rusia. Nah, ini yang Iya. akan membahayakan dan ingat, Korea Utara walaupun dia anggota dari Non Proliferation Treaty yang seharusnya tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, tapi dugaannya adalah dia punya senjata nuklir. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau sudah senjata nuklir yang Hmm. berbicara. Jangankan Perang Dunia Ketiga, mungkin dunia ini sudah selesai segera gitu ya. mhm Nah, mhm 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 mhm. Mmm, Ya menarik tapi mengerikan sebetulnya mengerikan juga juga, ya. iya iya. Jadi memang, potensi untuk, bisa melebar ke negara, lain juga, Mmm, cukup tinggi gitu ya. Tadi mhm, sebetulnya juga sudah, di-mention gitu ya sama Pak Hikmah juga mengenai, apa-apa aja potensinya gitu ya atau mhm. indikator potensi Perang Dunia Ketiga ini juga gitu. Tapi, sebetulnya, Indonesia nanti harus bersikapnya seperti apa gitu Pak untuk Mhm. bisa
ya kita sih nggak mau sampai sini gitu Hmm. sih perangnya Ya. gitu. Ya Heeh. seperti tadi saya katakan, jangan Indonesia kemudian berada di belakang siapapun yang sedang berkonflik. Iya, Menurut iya. saya itu tidak sesuai dengan eh, kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Itu yang pertama dan harus kita pedomani. Kecuali kita akan mengirim pasukan apabila memang ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya. Nah, sekali lagi mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini biasanya dari Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ada Amerika Serikat akan diveto, jadi mungkin itu juga tidak akan terjadi. Nah, yang realistis adalah setelah tadi kita mengutuk katakanlah kita sekarang harus berkoalisi dengan negara-negara yang setuju dengan adanya perdamaian. Ya, justru kita mempengaruhi banyak negara untuk ayo kita punya koalisi pro terhadap perdamaian. Lalu dari situ kita harus melakukan apa? Ya, katakanlah kalau misalnya Cina sebagai negara besar dia bisa diajak dalam pro perdamaian, ya mungkin Cina dengan berbagai resources-nya itu bisa untuk meminta agar negara-negara yang berkonflik ini untuk tidak melakukan serangan-serangan lagi. Jadi yang paling penting adalah gencatan senjata dulu, ceasefire. Baik itu dari Amerika Serikat ke Iran, atau Israel ke Iran, ataupun dari Iran ke Israel ataupun Amerika Serikat. Jadi ceasefire sangat penting. Kalau sudah ceasefire, baru kita berunding. Lalu apa yang akan dipermasalahkan? Misalnya senjata nuklir Iran. Bukannya tidak mungkin sebagai salah satu solusi adalah mengundang IAEA, ya Badan PBB yang mengurusi masalah nuklir ini untuk kembali melakukan inspeksi ke Iran. Apakah benar Iran mempunyai senjata nuklir ataupun tidak? Nah, itu yang perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Demikian. Oke, siap. Baiklah Pak. Sebenarnya lumayan tegang ya Tegang, iya. jadinya ya, Banget bahwa sih. kemungkinannya Iya. maksudnya kemungkinannya banyak Mikirnya gitu, kemana-mana apapun jadinya. bisa Mikirnya terjadi gitu kemana-mana ya. jadi ya. Tergantung dengan siapa dan apa langkah selanjutnya Betul. gitu yang Yang pasti saya ini bukan peramal ya. Seolah-olah bisa menentukan kemungkinannya berapa persen, saya nggak. Prediksi gitu ya kalau bola. Prediksi. Mendingan Ya udah kayak main bola aja. apa-apa deh prediksi ya. Ini Kalau bukan seperti permainan bola ya. Karena sekali lagi masalahnya ini masalah yang sangat pelik dan berkaitan dengan nyawa manusia. Betul. Jadi kita harus melihat permasalahan ini dengan baik sebaik-baiknya dan betul-betul bisa mencari jalan keluar. Amin. Siap, amin. Mudah-mudahan juga ya tetaplah kita junjung perdamaian dunia ya. Bener. Seperti yang kita idam-idamkan juga. Baiklah, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Hikmahanto Juwana sudah ngobrol Baik, bersama terima dengan kita kasih. juga Sehat ya. semua ya. Sehat semua Pak. Sehat selalu Pak. Selamat Selamat sore. Sore.